Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, untuk pertemuan kali ini apa yang akan dibahas? Yang dibahas kali ini adalah al-masdar. Al-masdaru. Al-masdar. Bukan masdar no, masdar moko, masdar miko, masdar yang lainnya bukan. Cukup al-masdar saja. Apa itu al-masdar? Al-masdar adalah sebuah kata benda yang berasal dari kata kerja. Ini adalah pembahasan shorof untuk membuat sebuah maf'ulun lahu atau maf'ulun ma'ahu yang akan kita pelajari di bab nahwu setelahnya. Nah, mari kita lihat pada contoh berikut ini. Kita mempunyai kata telah tersenyum. Kemudian ada kata kerja sedang tersenyum. Telah tersenyum dan sedang tersenyum. Ini kata kerja lampau dan kata kerja sekarang. Nah, untuk membuat masdar, maka masdar itu kata benda yang berasal dari kata kerja. Kita lihat kata kerjanya adalah tersenyum, telah tersenyum dan sedang tersenyum. Maka kata bendanya adalah senyuman. Senyuman itu adalah sebuah kata benda. Diambilnya dari mana atau asalnya dari mana atau dibuatnya dari apa? Ya dibuatnya dari kata kerja setelahnya. Contoh lain, misal jika kita katakan telah sholat, sedang sholat, maka masdarnya adalah sholat. Jika kita katakan telah melihat, sedang melihat, maka masdarnya adalah penglihatan. Oke, lihat di tiga kata ini. Senyuman ini adalah masdar. Salat itu adalah masdar. Penglihatan itu adalah masdar. Jadi kesimpulannya masdar itu adalah sebuah kata benda yang diambil, yang berasal, yang dibuat dari kata kerja, atau boleh kalian istilahkan sebagai kata benda yang kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Nah, lalu apa yang akan kita bahas di dalam pembahasan masdar, yaitu cara membuatnya dalam bahasa Arab. Cara membuat masdar dalam bahasa Arab. Karena masdar memang istilah bahasa Arab itu. Cara membuat kata benda yang berasal dari kata kerja versi Arab. Oke, untuk membahasnya maka kalian harus pahami dulu bahwasanya sebuah kata kerja lampau fi'il madhi itu ada terkait dengan masdar, ada 3 pembagiannya. Ada 3 huruf kata kerja lampau, kemudian ada 4 huruf kata kerja lampau, kemudian ada 5 atau 6 huruf kata kerja lampau. Maksudnya gimana nih? Maksudnya bahwasanya setiap fi'il madhi, setiap kata kerja lampau, jika kalian hitung jumlah hurufnya, maka tak lepas dari 3 kemungkinan ini. Dia terdiri dari 3 huruf, dia terdiri dari 4 huruf, dia terdiri dari 5 atau 6 huruf. 4 huruf contohnya qara'a, sajada, kataba, dakhala, kharaja, nafasa. Kemudian ada jalasa, qa'ada, qama. Itu adalah 3 huruf. Ada yang 4 huruf, ada akhraja, adkhala, afsala. Kemudian ada apa lagi ya? Arja'a, adhaba. Kemudian ada atba'a.
Kemudian kayak qatala, qabala, badara, nawala. Karena kalau panjang itu juga tetap dihitung huruf atau bertasydid. Tasydid nanti dihitungnya adalah 2 huruf. Contoh sajjada atau qattala, marrana, kemudian ada jawwada, ada rattala. Kata rattala itu jumlahnya adalah 4 huruf. Karena ra kemudian taknya bertasydid dihitungnya 2. Ra, ta kemudian ada lam. Nah, ini nanti ada 3 pembagian, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 atau 6 huruf kata kerja lampau. Kenapa harus dibagi seperti ini? Karena masing-masing masdar dari 3 jenis ini punya kriteria yang beda-beda dalam pembuatannya. Jika masdar tersebut adalah sebuah masdar dari 3 huruf kata kerja lampau, maka masdarnya adalah mengetahui masdarnya adalah dengan cara hafal per kosakata. Menghafal per kosakatanya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya adalah jika ada kata kerja 3 huruf, kita juga harus mengetahui masdarnya langsung. Seperti menghafal kata kerja itu sendiri. Qara'a yaqra'u, qira'ah. Jalasa yajlisu, julus. Ra'a yara, ru'yah. Jadi kita harus hafal. Dicicil dikit-dikit, nggak perlu panik. Sama seperti menghafal kosakata lainnya, menghafal masdar pun juga sedikit demi sedikit. Dan 1000 atau 1 kilometer itu juga selalu diawali dengan 1 langkah yang pasti. Sama seperti menghafal kosakata, seberapa banyaknya kosakata selalu diawali dengan menghafal 1 kosakata. Oke, berikutnya adalah 4 huruf kata kerja lampau. Gimana cara membuat masdarnya? Untuk membuat masdar dari 4 huruf kata kerja lampau, kita perlu menghafal pola atau menghafal wazn. Ini jauh lebih mudah daripada yang nomor 3. Kemudian kalau dia 5 atau 6 huruf kata kerja lampau, maka kita menghafal langkah pembuatannya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa nih? Langkah-langkah untuk membuat masdar tersebut. Oke, ini kesimpulannya atau garis besarnya. Hafal per kosakata kalau 3 huruf, 4 huruf. Menghafal polanya jika dia 4 huruf, dan menghafal langkah-langkah membuatnya jika dia 5 atau 6 huruf. Tinggal ke prakteknya. Mari kita praktekkan. Jika yang 3 huruf itu adalah hafalan per kata, maka kita lewati saja ya. Tinggal kalian nanti melihat daftar masdarnya saja. Oke, sekarang kita ingin latihan yang 4 huruf kata kerja lampau adalah menghafal pola. Apa yang dimaksud dengan menghafal pola? Menghafal pola maksudnya adalah ketika kita punya sebuah kata dan kemudian kita jadikan itu sebagai pola, maksudnya adalah kata yang lain atau huruf-huruf yang lain itu menyesuaikan pola tersebut dari segi huruf-huruf tambahannya dan dari segi harokatnya. Contoh nih, misal untuk 4 kata kerja lampau ada 4 pola. Pola yang pertama berbunyi ihsan. Pola yang pertama berbunyi ihsan. Ihsan. Ini masdar. Ketika kata kerjanya adalah ahsana yuhsinu. Saya ulangin, kata kerjanya berbunyi ahsana yuhsinu. Ahsana yuhsinu. Ciri khasnya kata kerjanya selalu diawali dengan hamzah. Ahsana yuhsinu. Maka nanti masdarnya berbunyi ihsan.
Dilihat tambahannya. Yang jadi patokan adalah fiil lampaunya, kata kerja lampau. Nggak perlu lihat kata yuhsinunya, tapi lihat ke ahsananya. Ahsana ini diawali dengan hamzah. Maka nanti masdarnya berbunyi, hamzahnya kasroh, kemudian sukun di huruf ha, sinnya adalah fathah, ditambahkan huruf alif, kemudian baru nun, ihsan. Apa sih yang kata kerja yang modelnya seperti ini? Yang bisa dijadikan seperti ini, contohnya banyak. Misal, contoh lain. Kemudian abdala. Abdala yubdilu, maka masdarnya adalah ibdal. Adba'a yudbi'u, masdarnya adalah itba'. Kemudian ada abatasa, jim ha kha, dal zal, adkhala idkhal, arja'a irja'. Kemudian ada misal akrama ikram. Yang terakhir ada ardafa irdaf. Oke. Nah, lihat ini semuanya sama, menggunakan pola ihsan. Mengapa menggunakan pola ihsan? Karena kata kerjanya sama. Ahsana abdala seperti ahsana yusin. Adba'a yudbi'u itu sama seperti ahsana yusin. Adkhala yudkhilu itu juga sama seperti ahsana yuhsinu. Kemudian arja'a yurji'u juga sama seperti ahsana yuhsinu. Akrama juga sama seperti ahsana yuhsinu. Ardafa juga sama seperti ahsana yuhsinu. Semuanya diawali dengan hamzah. Ini awalannya ada hamzahnya. Ini awal. Kan nanti masdarnya juga sama seperti itu. Nadanya dari harokat dan tambahan hurufnya juga sama. Di mana? Nah, oke. Ini yang pola pertama, bunyinya adalah ihsan. Berpindah ke pola yang kedua. Pola yang kedua bunyinya adalah tasbih. Ini jika kata kerjanya adalah sabbaha yusabbihu. Kata kerjanya sabbaha yusabbihu. Ciri khasnya ada pada kata tasdid di tengahnya. Ciri khasnya adalah tasdid di tengah. Di mana ini? Nah, bertasdid. Ciri khasnya adalah bertasdid. Woi. Mana tasdidnya nih? Tasdid. Ya. Tuh. Ada tasdidnya. Maka nanti berubah menjadi tasbih. Apa tambahannya tuh? Tambahannya adalah di huruf ta, kemudian di huruf ya. Kita tambahkan huruf ta dan huruf ya. Hasilnya menjadi tasbih. Contoh lain yang menggunakan pola ini itu apa ya? Ya, semua kata dengan model 4 huruf bertasdid di tengahnya. Contoh, misal contohnya adalah kharraja yukharriju, maka menjadi takhrij. Kemudian ada fassala yufassilu, tafsil. Kemudian ada rattala yurattilu, berubah menjadi tartil. Jawwada yujawwidu, tajwid. Hassana yuhassinu, tahsin. Itu sengaja tasdidnya nggak saya tulis ya, afwan, memperlama. Kemudian ada apa ya yang terakhir, misal qarraba yuqarribu, sebenarnya kasih tasdid juga nggak apa-apa biar nggak bingung. Takrib. Nih kita kasih tasdid.
tasdid, 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 tasdid dan tasdid. Kharraja takhrij, fassala tafsil, rattala tartil, jawwada tajwid, hassana tahsin, qarraba takrib. Semuanya sama. Samanya adalah dengan ta dan ya. Ta dan ya. Harokatnya juga sama. Harokatnya juga seperti itu. Seperti tasbih, tafsil, kemudian ada tartil, kemudian ada tahsin. Weh salah. Nah, oke. Kok nggak mau? Oke. Kharaja takhrij ini. Kharaja takhrij, fassala tafsil, rattala tartil, jawwada tajwid, hassana tahsin, qarraba takrib. Ini pola yang kedua. Masih ada 2 pola lagi. Apa ya pola yang kedua? Pola yang ketiga ini kita geser. Ihsan, tasbih, kemudian ada yang ketiga adalah mujahadah atau jihad. Untuk kata kerja jahada yujahidu. Kita kecilkan saja biar tidak memenuhi layar. Jahada yujahidu. Nanti masdarnya mujahadah dan jihad. Coba lihat tambahannya apa ya? Tambahan hurufnya adalah ditambahi mim. Dia ternyata ada mim di awal. Salah. Mu. Wah. Mujahadah dan jihad. Jihad. Jahada menjadi jihad. Wah, kok susah. Sudahlah tambahin. Misal kata apa ya yang kemudian menjadi menyamai kata jahada yujahidu? Banyak banget. Misal khalafa yukhalifu, masdarnya adalah mukhalafah atau khilaf. Contoh lain, jadala yujadilu, masdarnya adalah mujadalah atau jidal. Contoh lain, nazala yunazilu, munazalah atau nizal. Yang terakhir adalah badara yubadiru, mubadarah dan sabaqa aja ya. Sabaqa yusabiku, musabaqah sama sibak. Nah, ini juga sama kayak gitu nadanya. Sama kan? Khalafa yukhalifu, jahada yujahidu, nazala yunazilu, jahada yujahidu, jadala yujadilu, jahada yujahidu. Maka nanti masdarnya ngikutin pola ini, mujahadah atau jihad. Yang terakhir adalah pola tarjamah. Tarjamatun. Untuk kata kerja tarjama yutarjimu. Tarjama yutarjimu.
dia tambahannya adalah huruf ta. Yang nadanya sama seperti ini apa ya? Yang nadanya sama seperti tarjama yutarjimu cukup banyak juga. Misal basmala yubasmilu, maka masdarnya adalah basmalah. Hamdala yuhamdilu, masdarnya adalah hamdala. Hauqala yuhauqilu, masdarnya adalah hauqala. Dahraja yudahriju, masdarnya adalah dahraja. Banyak. Oke, ini juga sama. Lalu bedanya apa tarjama dengan ahsana? Kalau ahsana memang harus diawali dengan hamzah, sementara tarjama itu adalah selain hamzah. Jika dia selain hamzah, pakainya adalah tarjama yutarjimu. Jika dia menggunakan hamzah di awalnya, maka pakainya adalah ahsana yuhsinu ihsan. Oke, ini dari masdar 4 huruf. Lalu jika ada masdar 5 atau 6 huruf, bagaimana caranya? Caranya menghafal langkah-langkahnya. Dan itu juga lebih mudah daripada menghafal per katanya. Kenapa seperti itu? Karena langkahnya cukup simpel. 5 atau 6 huruf itu kan kemungkinannya ada 2. Dia bisa jadi diawali dengan huruf ta, dan bisa jadi diawali dengan huruf alif. Oke, kita awali dengan yang huruf ta. Dari kata kerja lampaunya, kemudian yang kedua dhammah sebelum huruf akhir. Oke. Mari kita lihat di langkah. Yang dimaksud dengan langkah itu ini loh. Ketika dibilang ada kata kerja diawali dengan huruf ta, maka langkah untuk membuat masdarnya itu yang harus dihafal. Langkah yang pertama adalah ambil dari kata kerja lampaunya. Ambil dari kata kerja lampaunya. Misal kita punya kata kerja ikhtalafa, yakhtalifu. Kita udah ambil ikhtalafanya, kata kerja lampau. Kemudian, tapi ini bukan huruf ta, afwan. Nanti yang pakai huruf ta, ini kan huruf ta ya. Diawali dengan huruf ta. Contohnya adalah ta'amala yata'amalu. Ta'amala yata'amalu. Mana yang diambil untuk dijadikan masdar? Iya kata ta'amala, karena dia adalah yang lampaunya. Tulis ta'amala. Sudahkah? Sudah. Kemudian dhammah sebelum akhir, karena huruf sebelum akhirnya adalah mim, maka kita yang awalnya ta'amala berubah menjadi ta'amul. Ini yang dinamakan masdarnya. Ta'amala telah bergaul, ya ta'amalu sedang bergaul. Ta'amul berarti pergaulan. Ini kalau diawali dengan huruf ta. Berbeda jika masuk ke kemungkinan yang kedua, karena memang cuma 2 kemungkinan, diawali ta atau diawali dengan huruf alif. Bagaimana jika dia diurui dengan huruf alif atau diawali dengan huruf hamzah? Sama, kita tetap ambil dari kata kerja lampaunya. Kemudian bukan dhammah di sebelum huruf akhir, melainkan kasroh di huruf ketiga. Kemudian baru tambah alif sebelum akhir. Oke. Jika dia diawali dengan ta, ada 2 langkah. Jika diawali dengan huruf hamzah, maka ada 3 langkah. Jika kata kerjanya adalah berbunyi misal, ini dihapus aja biar nggak bingung. Nah, kata kerjanya berbunyi ikhtalaf, yakhtalifu.
Ini kata kerjanya. Nah, kalau mau buat masdar yang diambil yang mana? Yang lampaunya. Karena lampaunya adalah ikhtalafa, ya kita ambil lampaunya ikhtalafa. Tulis ikhtalafa. Kemudian kasrah di huruf ketiga. Huruf ketiganya adalah huruf ta kasrahin. Ikhtilafa. Kemudian tambahkan alif sebelum akhir, tambahin alif menjadi ikhtilaf. Ini adalah masdar. Ikhtalafa telah berbeda. Yakhtalifu sedang berbeda. Ikhtilaf berarti perbedaan. Jadi ini yang terakhir 5 atau 6 huruf kata kerja. Misal contoh lain, istaghfara berubah menjadi istighfar, istanfara istinfar, istasala istisal, intalaqa intilaq, intaqala intiqal, iktamala iktimal. Kalau yang 3 huruf yang diawali dengan ta, tanabaza tanabuz, ta'arafa ta'aruf, taqabala taqabul, tatabba'a tatabbu, tanaffasa tanaffus, dan semisalnya. Dan untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di buku PDF-nya ya yang akan disertakan. Silahkan dibaca dan tanyakan jika ada pertanyaan. Saya tunggu pertanyaan kalian semua. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.